Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah malam yang keempat dan mungkin juga ada yang malam kelima. Tidak jadi masalah, yang penting saling menghormati. Yang jadi masalah itu kalau ada malam ini baru malam pertama, nah itu bermasalah, itu pasti aliran sesat itu, karena jelas-jelas bulan Ramadan sudah tinggi. Kemudian kita tidak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kami diberi amanah untuk membawakan satu tema, bunuh diri dalam Islam. Maksud saya ini bukan bunuh diri Islami, tidak ada bunuh diri Islami. Maksud saya adalah bagaimana hukum Islam terhadap kasus bunuh diri. Nah, menurut data yang pernah saya baca baru-baru ini, dalam skala dunia Pak, setiap 40 detik satu orang bunuh diri. Jadi selama kita duduk kita di sini Pak, ini nih, sudah banyak yang bunuh diri. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia tahun 2023 itu dalam satu hari di Indonesia ada 3 kasus bunuh diri. Berarti agak tinggi juga Pak ya. Artinya jangan-jangan Indonesia ini sudah agak-agak stres ini. Apalagi beras mahal ini sekarang. Banyak yang bunuh diri, motifnya macam-macam. Beberapa hari yang lalu dan sampai malam hari ini Pak, masih panas beritanya, itu yang lompat di apartemen lantai 22 itu, yang satu keluarga kasihan itu lompat, mati semua. Baru-baru dari lantai 22 lompat, wah ya hancur, mati. Tapi kayaknya bukan Islam itu ya, karena jenazahnya dikremasi. Kalau kremasi itu agama apa itu ya? Hindu atau Buddha ya? Hindu. Tapi di Indonesia agak tinggi juga. Motifnya katanya ini ekonomi, karena sebelum pandemi keluarga ini kan tinggal di apartemen itu, punya mobil mewah, hidupnya kaya raya lah. Tapi pas corona PHK tidak pernah kelihatan, begitu kelihatan lompat. Berarti motif ekonomi. Nah, kalau di Makassar adakah orang bunuh diri? Kalau saya baca-baca ada juga Pak. Yang pernah saya catat ini, ada seorang mahasiswa itu bunuh diri di Jalan Abdul Qadir. Berarti Abdul Qadir di sana lah, dekat-dekat sini tidak ada Ji. Tapi kalau tidak salah di BTP ada kejadian juga ya tahun lalu. Berarti dekat-dekat sini juga. Nah, tapi uniknya sekarang orang kalau bunuh diri tidak sama dulu ya. Sekarang kalau bunuh diri itu meninggalkan surat wasiat. Bahkan kalau di Pinrang itu wasiatnya itu lewat voice, suara. Itu yang bikin heboh dulu ya. Yang minum racun bersama anaknya itu yang di Pinrang.
Saya tidak ngerti bahasa Bugis, tapi begitu mendengar-dengar ya sedih juga ya nada-nada bicaranya. Nah uniknya yang di Abdul Qadir itu ketika membunuh diri bikin surat wasiat kepada bapaknya. Saya bacakan Pak, ini namanya Muhammad Ilham, berarti Muslim ini, namanya Muhammad Ilham lagi. Nah, di surat wasiatnya ini menarik karena dia mengucapkan salam juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pakai basmalah juga bunuh diri ini. Saya mohon maaf kalau harus mengakhiri semua ini. Ini bahasanya menarik juga. Saya begini karena kemauan saya sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain atau dari pihak manapun. Mama, bapak, adekku pamit maka. Tidak bisa kejalani ini hidup, berat sekali saya rasa. Nah itu kata-katanya. Langsung gantung diri barangkali itu. Nah, ada juga kasus anak SD. Karena ibunya maunya ini anak istirahat dulu, kembali dari sekolah, mau main HP. Ibu itu ambil HP-nya ini anak kelas 5 SD. Tidur mungkin dulu nak, jangan main HP. Jadi diambil itu HP. Itu anak masuk kamar, ditutup. Begitu datang waktu asar, ibunya membuka pintu untuk membangunkan anaknya sholat asar. Begitu diketuk, tidak ada jawaban dari dalam. Diketuk, lama diketuk. Kenapa tidak ada respon dari dalam? Akhirnya dibuka dengan paksa. Ternyata anak itu sudah gantung diri gara-gara HP Pak. Makanya itu anak-anak jangan selalu main HP nah. Nah sekarang anak-anak baru lahir main HP nih. Jangan selalu dikasih HP. Nah kalau ketagihan itu waduh bahaya. Karena kalau tidak pegang HP pasti menangis. Ini kejadian Pak, betul ini teman anaknya teman saya Pak. Karena keseringan main HP barangkali itu matanya lari lain matanya gara-gara main HP. Ya anak-anak biasa main HP juga karena mama dan bapaknya yang ngajari, yang kasih contoh. Itu mama bapak juga itu kalau di rumah tidak pernah lepas itu HP di tangannya, mau tidur bahkan tidak baku bicara itu suaminya ya, HP saja ya, mungkin masuk WC juga bawa HP juga barangkali. Nah, kalau itu gara-gara HP, tapi kalau diantang itu gara-gara putus cinta. Sekarang kalau yang putus cinta, kebanyakan itu dalam berita laki-laki yang bunuh diri. Kalau dulu Pak, kalau jelas salah ya, itu selalu perempuan yang bunuh diri. Sekarang berubah, laki-laki yang cengeng, bunuh diri. Itu diantang anak SMA, hanya gara-gara putus cinta, diputuskan saja, gantung diri. Gimana anak-anak sekarang makanya jangan pacar-pacaran. Di Bima juga begitu, orang tuanya tidak setuju langsung gantung diri. Jadi memang di Indonesia ini kalau dalam satu hari ada 3 kasus bunuh diri berarti termasuk tinggi Pak. Nah yang paling tinggi itu di Eropa, yang nomor 4 itu Jepang, yang nomor 5 itu Korea Selatan. Nah, siapa yang sering nonton film Korea di sini? Kalau film Korea itu berarti Korea Selatan. Nah, Korea Utara tidak mungkin. Kim Jong Un itu sadis orangnya. Ya, kalau Korea itu Korea Selatan. Korea Selatan itu termasuk tinggi bunuh dirinya. Jadi sekarang itu di Korea Selatan sejak TK itu sudah di screening. Kira-kira ini anak ini sudah agak-agak stres atau tidak? Kalau sudah agak stres dilihat, itu sudah dibawa ke klinik psikiater untuk mencegah bunuh diri. Kalau di Jepang, yang menurut saya tonton, itu kalau ada anak-anak muda itu atau orang-orang jangan muda yang dewasa itu kalau sudah berjalan sendiri, itu dicurigai itu, jangan sampai membunuh diri itu. Makanya di Jepang sekarang itu ada kementerian, nama kementeriannya itu kementerian di bidang kesepian. Kalau di Indonesia kan tidak ada gitu.
Paling-paling di bidang pertanian dia ada. Kalau kesepian tidak ada. Kalau Jepang ada. Jadi kalau dia kesepian, bunuh diri. Teman saya pernah ambil spesialis dokter, dia spesialis kelamin, kulit dan kelamin. Ada berapa tahun di sana, dia mengatakan bahwasanya itu kalau ada keramaian-keramaian di rel kereta api, itu pasti itu ada kasus bunuh diri lagi itu. Dan katanya hampir setiap malam ada yang begitu. Gampangnya bunuh diri. Tapi alhamdulillah di di Telkommas enggak pernah ada tuh kejadian begitu. Di jalan satelit ke jalan Palapa ke jalan radio kan enggak ada tuh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, jangan ki bunuh diri. Seberat apapun itu masalah, jangan ki bunuh diri. Tahan ki. Sabar maki. Karena walaupun kita tidak bunuh diri, Pak, kalau ajal itu insya Allah pergi juga itu. Sabar-sabar maki. Kalau tunggu-tunggu nih malaikat maut. Nah, sekarang terakhir gimana hukumnya itu orang bunuh diri dalam pandangan Islam? Nah, saya bacakan, Pak. 1. Inna man qatala nafsahu kana ithmuhu aktsaru mimman qatala ghairah. Orang yang bunuh diri itu lebih besar dosanya daripada dia membunuh orang lain. Jadi kalau membunuh orang lain itu, Pak, dosanya itu sudah besar sekali itu. Karena hukumannya adalah dia harus diambil nyawanya juga. Kalau tidak diambil nyawanya, dimaafkan, ya bayarlah onta 100 ekor. Kalau diuangkan 1000 dinar. 1000 dinar 4 miliar lah kurang lebih. Jadi harga nyawa dalam pandangan Islam 4 miliar. Beda dengan sekarang ya. Walaupun dibunuh, ya tidak dapat apa-apa. Dosanya itu lebih besar daripada membunuh orang lain. Itu bunuh diri. Nah, bagaimana nasib orang bunuh diri di akhirat nanti? Nah, ini orang bunuh diri juga. Nah, kira masalah sudah selesai. Memang masalahmu di dunia selesai, tapi di akhirat lebih besar masalahmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Muslim. Man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau. Mungkin dia tikam ya dirinya. Cak. Daripada hidup di menderita dunia begitu, selesai mati. Kalau yang dia pakai adalah pisau, fahadidatuhu, maka pisau itu fiyadihi, di tangannya, yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama, maka pisau itu di neraka jahannam dia akan bawa, kemudian dia tikam perutnya, begitu berulang-ulang, fi nari jahannama, di neraka jahannam, khalidan muhalladan, dan dia kekal di dalamnya. Ya, nanti kita lihat apa penjelasan ulama tentang kekal ini. Apakah orang bunuh diri memang kekal nanti di neraka jahanam? Karena kalau kita baca secara sekilas, yang kekal memang ini. Nah, wa man syaribah samman faqatala nafsahu, barang siapa yang minum racun. Ini banyak juga minum racun ini. Kalau kayak kasus di Pinrang itu racun dia. Faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, maka di akhirat nanti dia akan senantiasa menghirup racun itu di neraka jahannam, khalidan muhalladan, dan dia kekal di neraka jahannam. Jadi kalau dia minum baygon, ya setiap hari sana minum baygon, ya namanya sama Pak, tapi rasanya pasti beda. Kalau baygon di neraka nanti itu ya satu kali minum lepas semua ini daging-daging, karena panasnya neraka kan 69 kali lagi. Wa man taradda min jabalin, barang siapa yang terjun dari gunung. Ini kasusnya yang di Penjaringan Jakarta Utara, yang dari lantai 22 itu ya, sama dengan gunung itu kan lompatnya. Faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam, maka nanti di neraka jahanam siksaannya juga seperti itu, terjun itu. Jadi berdasarkan hadis ini, bagaimana cara dia itu bunuh diri, begitulah siksaannya di neraka jahanam. Kalau gantung diri,
Ya berarti nanti di neraka jahanam digantung terus. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah yang bunuh diri itu kekal di neraka jahanam? Ulama menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini kalau ada orang bunuh diri dan beranggapan bahwa bunuh diri itu dibolehkan, maka dia kekal di neraka. Kenapa? Karena kalau dia membolehkan bunuh diri, berarti dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Tapi kalau dia bunuh diri dan masih paham bahwasanya bunuh diri itu diharamkan oleh Allah, tapi iya ya, apakah orang bunuh diri kalau paham ini haram, masa masih bunuh diri? Jadi kalau dia tahu bahwasanya bunuh diri itu haram dalam pandangan Islam, tapi dia tetap bunuh diri, maka dia tidak kekal di neraka. Karena dosanya saja yang besar, dia tidak murtad. Begitu penjelasan para ulama tentang hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, kalau kita punya masalah yang cukup berat, memang yang menjadi sandaran kita untuk memberi solusi itu ya tetangga atau saudara. Tapi saudara, yang namanya saudara, ipar saya sering mengatakan begini, kita memang saudara tapi uang itu tidak bersaudara. Ipar ngomong begitu. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan saudara, berapa hari dia bisa membantu kita? Terbatas. Apalagi tetangga, paling-paling 1 bulan kita ditolong, 2 bulan, wah itu kalau sudah berkali-kali minta tolong lagi ya biasanya wajah-wajahnya sudah muka-muka kaci juga. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya negara. Negara harus kemudian memperhatikan warganya. Jangan sampai ada yang punya masalah dan negara tidak tahu. Karena ya hanya negara yang bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sangat besar yang tidak bisa diselesaikan oleh tetangga dan saudara. Negara bisa itu. Makanya negara kita kan rantingnya itu sudah sampai ke bawah, ada RT, ada RW, pasti tahu. Tapi kalau kita punya masalah besar kemudian tidak tahu kemana mencari solusi, Pak RT ditemui, mungkin Pak RT juga lebih susah. Pak Lurah, Pak Camat, tapi kan bisa naik camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, bisa itu. Kalau hanya utang 200 juta, negara itu apa itu? Bisa. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau negara tidak peduli dengan kondisi kita, kemudian tetangga juga tidak peduli, saudara apalagi, nah ini biasanya orang putus asa betul. Kemudian kalau kurang iman, bunuh diri. Nasihat saya dan nasihat kepada pribadi saya, bagaimanapun besarnya masalah, jangan kita bunuh diri, Pak. Dosanya terlalu besar. Siap? Ya, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.